Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Habis pelajaran apa hari ini? Matematika. Oke, semoga kalian sehat semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin siapa hari ini? Asmi. Nanti setelah berdoa silakan pimpin temannya ya. Oke, ketua kelas silakan memimpin doanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau memimpin lagu nasionalnya. Yang lain boleh berdiri. Tiga, dua, satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kelas seni tari. Ada yang tidak hadir? Banyak ya? Kelompok siapa yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir. Kelompok 2. Terus kelompok siapa lagi? Kenapa? Banyak sekali yang tidak hadir. Oke. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Yang dipanggil namanya silahkan angkat tangan. Risma Almelia, Anaya, Anugrah Indah Utami, Devi Maula Chandra Kirana, Fajrel, Farah, Fatima, Suci, Ramadhani Sakit, Nurul Ilmi, Indira, Intanayu, ada? Naila Afifa, mana? Nur Aisyah, Nur Asmi, Nur Faizah, Nur Fitri, Nur Hamidah, Nur Amelia, Salwa, Amelia, Ola, Weni Febriani, hadir? Alpa, Nur Mafiratullah. Berarti ada 4 anak yang tidak hadir ya? Kenapa ini ketawa-ketawa, ada apa?
Kenapa? Oke, kemarin kita udah belajar membahas apa? Berkreasi, tari, dari bentuk seni. Seni apa? Seni lain. Nah, sebentar saya siapkan dulu materinya. Saya ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu membuat karya tari. Nah, di situ kita punya tujuannya. Ada berapa tujuannya? Ada 2. Kelihatan tidak? Kelihatan. Mungkin dibesarkan ya. Nah, di sini nanti ketika kita masuk, harapan saya dan capaian yang kalian tuju atau kalian dapatkan itu adalah peserta didik dapat membuat pola gerak dari gerak pembuka, penghubung, sampai penutup. Setelah kalian membuat, nanti kalian adalah hasil menyajikan tariannya, hasil karya kalian yang didukung dengan unsur tari, apa aja? Tata rias, musik, pola lantai, kostum, apa lagi? Panggung. Dan insya Allah nanti hasil karya kalian kita tampilkan di acara P5. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengulang pembelajaran di minggu lalu. Masih ingat kita membahas tentang apa aja sebelum membuat karya tari, apa aja yang perlu kita siapkan? Menentukan tema, terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Menentukan tema, menentukan musik, menentukan gerakan, menentukan pola, menentukan Oke, dan kenapa kita harus menentukan tema dulu? Tema itu apa? Siapa yang bisa jawab tema itu apa? Angkat tangannya. Amelia, bisa jawab? Nur Amelia atau Amelia yang jawab ini? Tema adalah sebuah ide atau gagasan dibuat untuk gerak karya tari. Nah, ada nanti video yang saya tampilkan. Nanti kalian amati. Oke, kalian amati, nanti ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah, ini lambang apa ini? TikTok. Pernahkah kalian menari? Pernah. Otomatis kalian adalah kelas seni tari, berarti pernah menari. Tari apa aja yang pernah kalian tarikan? Velocity, apa lagi? Padupa, apa lagi? Papa? Apa lagi? Tari 4? Oke, itulah tarian-tarian. Nah, ketika kalian sudah menarikan, pernahkah kalian menciptakan sebuah karya yang kalian unggah, kalian posting untuk menjadi konten di media sosial kalian? Semuanya punya TikTok nggak? Punya. Udah punya hasil karyanya di situ? Ada yang buat konten tarian? Velocity. Selain Velocity apalagi tari-tari daerah, mungkin cuplikan-cuplikan sedikit ada? Siapa? Putri? Putri udah pernah buat konten di ini? Pernah. Oke. Itulah salah satu bekal kalian untuk membuat karya tari sederhana. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati video yang ada di sini. Kelihatan?
Kalian bisa lihat ini tariannya dari daerah mana, gerakannya bagaimana, apa aja yang digunakan, diamati. Kira-kira ini dari daerah mana? Mandar. Bisa nggak kalian buat karya tari seperti ini? Bisa. Harus bisa ya, karena kita kelas tari, karena kita udah belajarnya karena tari itu kan bergerak. Harus menari. Sudah tergambar tidak? Ini dari mana tariannya? Mandar. Mandar itu daerah mana? Sulawesi? Ayo, Sulawesi mana? Ayo, Sulawesi mana Mandar? Ini apa ini? Atraksi toh? Ini kan bisa kalian buat di TikTok biasanya kan? Kenapa? Nah, dari sini berarti kalian udah paham kalau kenapa ini mati? Dari tarian tadi menggunakan lighting kan, tata cahaya, itu nanti berarti untuk apa? Kemarin tata cahaya digunakan untuk apa? Menambah dramatis dalam tari. Oke, kenapa ini macet ya? Goyang-goyang ya? Kalian bisa melihat di sini dia punya level. Itu fungsinya adalah penggunaan lighting di panggung itu untuk membuat cahayanya itu lebih fokus dalam karya yang ditarikan. Jadi bagaimana aja.
Nah, ini salah satu fungsi lighting di sini. Dia di atas dan Anda tembakan di belakang itu menjadi siluet gerakannya. Jadi seolah-olah dua orang ini yang menari. Ya enggak? Nah, di level yang ini berarti menggunakan lighting yang redup dibanding dengan tokoh yang ingin ditampilkan. Ayo, ini gambarin apa ini? Apa yang dia pamerkan? Gelang. Kenapa sih kok gelang? Apa itu gelang bagi Mandar itu untuk apa? Jadi kalian kalau membuat karya tari itu juga melihat filosofinya. Makna gerakannya itu punya makna. Jadi nanti ketika kalian praktek membuat karya, kalian juga harus memperhatikan apa yang kalian ingin sampaikan. Oke, ini tadi adalah apa? Tari gelang Mandar. Nah, dari video yang tadi, bisakah kalian amati apa aja yang kalian amati tadi? Ya. Siapa yang mau jawab dulu? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, Putri? Oke. Yang lain dengar tidak? Yang lain dengar nggak kalau Putri bilang seperti itu? Tidak. Keras lagi Putri biar temennya. Karena hiasan kepala sama baju adatnya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Oke, Faisa. Dari videonya itu karyanya mengungkapkan bahwa ada kecantikan wanita Mandar yang bisa karena menggunakan gerakan yang berpindah. Oke. Tadi kata Aisyah menggunakan gerakan yang melambangkan wanita yang lincah. Karena apa? Karena menggunakan pola-pola gerak yang selalu berpindah. Seandainya kalau saya bergerak pelan aja, itu melambangkan wanita apa? Wanita itu punya sisi apa? Lembut. Kemungkinan tadi karya itu ingin menampilkan sebuah karya yang melihatkan keindahan. Tadi apa tadi judulnya? Gelang. Gelang itu kan emas ya. Gelang itu emas. Jadi dia ingin melihatkan keindahannya dengan melalui gerakan. Tadi kemarin kita udah belajar tentang rangsangan. Rangsangan itu ada berapa? Ada? Rangsangan yang didengar itu termasuk rangsangan apa? Audio. Rangsangan yang dilihat langsung? Visual. Kalau yang dari keindahan-keindahan? Kinesis. Nah, dari rangsangan ini mereka berarti mendapat rangsangan dari gelang. Kalau gelang itu bentuk visual, ya kan? Jadi dia beribaratkan gelang itu seperti apa sih, gitu ya? Nah, bisakah kalian membuat karya tari yang seperti ini? Tidak sebagus ini, tapi bisa nggak ya saya buatnya? Bisa, kalau asal kita lah. Kan kalian di sini adalah kelas khusus seni tari. Jadi kalian harus bisa membuat karya seni tari
yang baik. Oke? Oke. Selanjutnya kita mau membahas tentang masuk ke materinya. Yaitu tadi apa materinya hari ini? Ada yang ingat? Membuat karya tari sederhana. Membuat karya tari itu ada 4 tahapan yang perlu kalian lakukan. Di mana apa sih karya tari? Sebelum kalian membuat, sebelum koreografer, penari menciptakan, dia harus memiliki apa? Kreativitas dan pemahaman tentang unsur tari. Jadi gerakannya itu menyesuaikan. Seorang seniman itu harus apa? Harus peka tentang apa yang dia lihat. Ya kan? Kemarin kalian sudah menentukan tema, itu salah satu kepekaan tentang kalian melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Terus tahapan yang pertama itu adalah eksplorasi gerak. Ada yang bisa jawab eksplorasi gerak itu apa? Angkat tangannya. Eksplorasi gerak adalah pencarian gerak dari proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan oke. Kemarin kita merespon suatu objek. Berarti kita ada berapa kemarin rangsangannya? Ada visual, berarti kita melihat. Oke, visual, audio, dan kinestetik. Kalau visual berarti kita melihat secara langsung tariannya. Kalau audio berarti suara-suara yang bisa didengar. Nah, ini salah satu contoh cara kalian menemukan gerakan dari eksplorasi gerak. Itu nanti ada rangsangan. Kelihatan? Muncul? Ini dari rangsangan visual dari siapa? Petani. Dia dari apa ini? Sedang proses apa? Menanam, mencangkul. Terus ini? Angin. Berarti angin itu dari suara. Berarti dia banyak menggunakan gerakan apa? Apa ini? Menggunakan tangan. Kinestetik itu adalah gerakan ukel. Jadi gerakan angin tadi diperindah. Oke? Perindah lagi, dicantikin lagi. Ini harimau burung itu rangsangan apa berarti? Ayo. Kalau ini pakai selendang? Properti. Kalau ini? Nah, dari beberapa rangsangan ada yang ingin kalian tanyakan tentang, Ibu, saya itu pakai tema ini, apa aja yang harus kita lakukan di explore? Ada? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Dari kelompok sini apa ya? Kalian pakai gerakan apa? Eksplorasinya dari apa kemarin nih di temanya? Kebersihan. Kalau bicara itu yang keras, biar temennya itu terdengar, oke? Kalau dari apa? Dari kebersihan, berarti kalian menggunakan sapu lidi. Kalau sapu lidi itu gerakannya apa aja? Menyapu. Gimana itu contohnya menyapu? Menyapu biasa. Ayo. Sama. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang gerak eksplorasi? Tidak, udah paham tentang eksplorasi itu? Diingat lagi, eksplorasi itu ada 3 rangsangannya. Rangsangan audio, rangsangan dan kinestetik. Berarti kalau kalian melihat orang yang menyapu begini, itu termasuk apa? Kinestetik. Kalau cuman yang begini, visual. Kalau cuman suaranya aja yang ditepuk-tepuk,
Jadi kalau ini properti kalian kan? Kalau semisal kalian bikin kebersihan, terus kalian masuknya audio, karena apa? Suara-suara yang didengar ketika apa? Membersihkan. Jadi kalian kalau membuat karya tari, membuat eksplorasi gerak itu jangan bingung. Di mana dulu kalian lihat, kalian pikirkan, baru kalian lakukan. Boleh kalian lakukan dulu. Semuanya itu boleh kalian lakukan. Jangan takut. Tidak ada seni. Seni itu yang salah. Oke? Paham berarti? Paham. Terus di sini adalah tentang tahapan selanjutnya, yaitu selain eksplorasi ada mana ini? Ada improvisasi. Improvisasi adalah tahapan pengembangan dari gerak-gerak yang sudah ada. Berarti kalau kalian gerakannya seperti ini menirukan siapa? Burung. Improvisasi itu ada gerakan meniru sama Kalau kalian seperti ini berarti cuman menirukan. Tapi kalau kalian membawa properti selendang, kain panjang, itu sudah mengembangkan. Terus selanjutnya itu ada gerak evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengulang, menilai, dan menentukan elemen yang ingin dibuat. Itu ada 4 bagiannya. Yang pertama membandingkan, mencocokkan, mengulang, dan mengubah. Yang terakhir sendiri forming. Forming itu apa? Oke, menyusun gerakan tari, mengurangi dan menambah, menyesuaikan musik, menyesuaikan dengan unsur pendukungnya tadi masih ingat nggak? Unsur pendukung tari itu tadi ada apa aja? Tata rias, kostum, sama panggung. Berarti kalau menyesuaikan itu ya bisa menyesuaikan tempat. Nah, kemarin kalian sudah terbagi kelompoknya, ya kan? Karena minggu kemarin kalian tuh sudah menentukan tema, ya kan? Nah, sekarang tugasnya kalian ada tugas secara kelompok, yaitu di sini ada yang ingin bertanya dulu? Ya. Iya, kalau bertanya silahkan suaranya yang keras biar temennya dengar semua. Kenapa evaluasi dilakukan lebih dulu daripada forming? Sedangkan evaluasi sendiri itu untuk melihat apakah tari yang akan ditampilkan itu sudah sempurna atau masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, dia bertanya kenapa sih evaluasi itu didahulukan sebelum menyusun? Ada yang bisa jawab? Putri? Bisa? Kenapa? Ayo jawab. Ilmi, kenapa? Kenapa evaluasi itu didahulukan sebelum forming? Karena tadi dievaluasi itu untuk apa? Mencocokkan, menilai. Jadi forming itu adalah memberikan bentuk. Jadi contohnya kalau gerakan sapu. Itu dicocokkan, baru nanti dibentuk gerakannya. Oh, sesuai dengan tema kita. Baru nanti dikasih bentuk. Contohnya kalau nyapu seperti ini. Nanti sambil gerak cepat atau gerak lambat. Dikasih volume, dikasih iringannya sesuai atau tidak. Paham? Jadi evaluasi itu bisa diletakkan di awal atau kalau evaluasi di awal itu untuk apa? Perencanaan. Kalau evaluasi di akhir untuk menilai keseluruhan. Nah, ini ada tugas kelompok. Kalian nanti silahkan isi atau tuliskan judul kalian yang sudah kalian pilih di minggu lalu. Tuliskan nama kelompok kalian.
Dan dari apa sih? Kenapa kalian pilih tema itu? Paham? Di sini ini kerja kelompok ya. Jadi tugasnya itu secara berkelompok. Kalian kemarin sudah berdiskusi di minggu lalu. Jadi silahkan jangan cuma satu orang aja yang bekerja. Paham? Kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ini kurang satu ya? Iya. Kelompok empat? Kalau ada yang tidak paham, nanti kalian tanyakan di bagian mana. Ini pakai tema apa? Membuat barongko. Barongko. Barongko itu makanan ya? Iya. Oke, berarti kalian mengangkat nilai apa? Budaya. Nilai budaya. Budaya yang diangkat itu adalah nilai Makassar, yaitu salah satu. Berarti nanti di situ kalian harus menceritakan bagaimana sih pembuatannya, penyajiannya, prosesnya. Oke. Nanti ketika sudah selesai, kita masuk ke tahap pencarian gerak. Adakah yang di sini sudah mendahului, yang sudah latihan dulu? Kelompok siapa yang sudah berlatih dahulu? Saya lihat kemarin ada yang latihan. Kelompok mana? Kelompok satu. Oke, kelompok satu ini semangat sekali ya kalau suruh nari ya. Ini ngambil apa? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Kenapa mencuci pakaian? Karena itu yang paling penting. Karena ini kegiatan. Oke, karena kegiatan sehari-hari. Jadi pola satunya apa? Membawa pakaian. Membawa pakaian ke sumur. Oke, berarti gerakannya bawa apa aja tuh propertinya kira-kira? Baskom. Terus kain-kain, ya kan? Terus pola duanya? Mencuci. Ini siapa yang nggak hadir di sini berarti? Mana ya? Sakit ya? Iya. Nah, di sini menjemur. Pola ketiga. Kalian sudah menentukan musiknya kan? Sudah dong, itu kan tugas minggu lalu. Ini apa? Pakai tema apa? Ini membuat tema apa? Tarik kipas, oke. Terus? Ya, sini eksplorasinya berarti dari tiki, kipas dari gerakan, kipas dari tarik kipas. Begitu. Iya, sayang. Oh, filosofi gerak. Berarti kalian itu contohnya dari kelompok 2 itu mencuci. Berarti kalau mencuci, filosofinya apa? Kalau kita saling mencuci, menjaga baju kita, berarti filosofinya suruh ngajak apa? Jaga apa? Menjaga kebersihan. Berarti apa filosofinya? Berarti kalian ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan. Di sini apa? Apa yang belum dipaham? Pola. Boleh. Polanya boleh digambar. Filosofi itu apa yang ingin kalian ungkapkan. Kalian kan pakai kipas, berarti kipas itu salah satu budaya tidak di Makassar? Ciri khas tidak? Nah, jadi kalian ingin nanyakan, kenapa ya? Oh, kenapa kipas? Berarti filosofinya itu adalah melambangkan kelembutan wanita Makassar. Karena berarti nanti kalian menggunakan gerakan-gerakan seperti apa? Kalau ada gerakan-gerakan yang menggunakan gerakan yang bervolume, kemarin kan kita udah belajar volume rendah, tinggi, sedang. Kalau menggunakan gerakan yang seperti ini, itu berarti ketegasan. Tapi kalau yang menggunakan pelan, berarti itu lembut. Terus dari pola lantainya kan bisa kalian lihat. Kalau kalian menggunakan pola lantai yang lurus, berarti itu
ketegasan. Tapi kalau yang melengkung, melingkar, condong ke samping dan ke kanan berarti itu lembut, ya kan? Diingat lagi pelajarannya. Berarti pola satunya itu kalian bisa kayak pola satu wanita Makassar masuk ke sebuah acara atau ke apa yang ingin kalian tunjukkan. Ya kan? Paham? Paham. Ini paham? Apa kalian pakai? Apa Devi? Kamu pakai kelompokmu pakai apa? Pakai apa? Sapu lidi. Kenapa ngambil ke sapu lidi? Ini judulnya kebersihan. Oh, paling apa? Karena kan kita caranya itu kan sederhana ya kan? Cari yang sederhana. Berarti kalian tuh harus cari yang deket. Mungkin karena kalian ngambil ini karena bagian yang dianggap kalian deket, ya kan? Oke, udah semuanya? Sudah. Adakah dari 4 kelompok di kelas ini, kelas seni tari, kelas 10, yang sudah tahap latihan selain kelompok 1? Sudah menentukan semuanya? Propertinya? Musiknya? Sudah. Silahkan yang sudah selesai LKPD-nya, tugasnya silahkan kalian berlatih mengeksplor apa yang ingin kalian sampaikan di saat untuk hasil karya kalian. Boleh kalian di depan, nanti kalau semisal bangkunya mengganggu boleh agak digeser ke belakang atau ke samping. Oke? Silahkan kalian mencari gerakannya mulai sekarang. Saya kasih nanti hasilnya kalian presentasikan dan nanti dapat tanggapan sama apa? Ilmu apa? Tanggapan sama penambahan dari kelompok lain. Oke? Silahkan yang udah ada musiknya dikirim ke grup biar nanti bisa ditampilkan di Smart TV-nya kalian menari dengan ini. Oke, ada yang masih kesulitan untuk menentukan iringan musiknya? Dari kelompok mana? Kelompok kebersihan? Sudah menemukan? Kenapa belum? Kalian berarti masih mencari geraknya ya? Masih, kan kemarin kita sudah belajar tentang irama, musik ya kan? Temanya kalian udah temu. Berarti kalian belum menemukan iringan musiknya. Kenapa? Ada sulit apa? Sulit ya menemukan gerakan sama ini. Oh, disesuaikan. Boleh. Berarti hari ini kalian masih menggunakan hitungan. Nah, baru nanti kita masukkan ke tari, ke musik tarinya. Ya, paham? Silahkan kalian bergerak. Ya, silahkan. Silahkan, boleh. Ini propertinya apa aja? Baskom, selendang, terus udah. Silakan kalian bergerak boleh di mana aja. Apa? Boleh, di mana aja. Kenapa? Nggak apa-apa kayak gitu aja. Nih. Ini propertinya apa? Kipas. Bawa kipasnya? Kenapa tidak dibawa? Kan hari ini hari kelas. Oke, pakai yang bisa untuk perumpamaan ya boleh. Siapa yang di bagian depan? Masih kosong sini. Sini, kelompok sapu sini. Yang sakit duduk aja ya. Yuk, dari kalian masuk 1, 2, 3. Masuknya dari mana? Berarti hitungannya mau berapa? 2 kali 8 atau 1 kali 8 jadi? Ya, coba 1, 2, 3. Ya, berarti masuknya itu berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan yang di diemnya, tapi jalannya. Jalannya mau berapa hitungan? 1 kali 8 berarti. Oke.
Manamjupan. Tuh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digeser aja, kursinya digeser aja kalau ini. Empat, 5. Agak nunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kenapa anehnya gininya? Boleh kalau kalian agak ragu toh dari 1, 2. Berarti badannya yang miring. Dari sini toh balik. Balik lagi. Kan bisa. 1, 2, 3. Gimana? Tangan satunya. Oke, manamjupan. 1, 2, 5, 6, 1. Siapa yang udah bawa musik boleh pakai ini, pakai sound saya. Ini kelompok ini mau pakai musik? Ini gimana cara hidupnya, Dek? Agak digeser aja ini kursinya. Sudah? Apa nama bluetoothnya? Apa? Ica siapa apa? Bluetoothnya sayang? BI. Apa nama bluetooth Apa ini? Bank Sentral. Nggak ada? Perangkat baru coba. Ya, ini. Ini. Iya, itu kan. Ini atau ini? Coba beda. Apa namanya? Sudah dikirim di grup ya musiknya ya? Izinkan. Bisa nanti disambung di TV. Saya sambungkan dulu. Kan? Online. Menyambungkan. Udah mode Bluetooth belum? Dah. Coba dulu. Bentar. Udah masuk ke grup ya? Grup kita apa namanya tadi? Ini. Yang mana ini? Ini. Ica. Dari mana lagi?
Taruh bawah aja. Nah, sudah? Sudah bisa? Dari mana kalian masuknya? Di tengah. Dari samping dulu. Yuk. Siapa yang mau pakai musik? Ya, yuk. Dari mana? Masuknya dari tengah-tengah. Ya, dibagi-bagi tempatnya ya. Kedengaran nggak? Ya boleh. Boleh. Bentar. Dah? Sudah? Nanti hidupkan, matikan sendiri ya. Sini. Siapa rombongan Nur? Sini 23 bisa sini. Nggak sempit-sempitan di situ. Di mana gerakan mana yang belum bisa? Penghubungnya atau apanya? Masuk. Proses deh. Temen kalian kemana? Proses latihan dulu. Boleh kelompok 1, 2 bisa. Udah ketemu. Latihan di belakang sana kan bisa. Yang penting jangan ganggu. Boleh sini. Disamain. Nah, manajukan tuh. Nah, olah pasti terlambat. Ini gimana? Bagian mana yang belum bisa bagian mananya? Udah ketemu. Pola lantainya. Dihitung aja dulu kalau nggak bisa sampai 1 kali 8, 1 kali 8. Oh tidak. Maju lagi Risma, biar nggak ini. Samain tangannya, samain. Atas, bawah. Hola. Apa sayang?
Apanya? Sini aja. Oke. Nah, udah semuanya. Silakan duduk lagi di tempat kalian masing-masing. Ini HP saya mana? Tempat duduk masing-masing. Kan kalian kemarin udah ada yang berproses, udah ada yang silakan kita tampilkan kalian satu kelompok yang untuk ini ya. Bisa? Silahkan maju. Musiknya udah ada di sini. Musiknya yang mana ini? Yang ini. Yang ini? Ya. Oke. Dah, yuk. Oke, yang lain nanti perhatikan ya. Jangan bingung, Ilvi. Senyum. Selesai? Lihatnya jangan nunduk. Samain. Ini 5 orang ya? Kelompoknya 5 orang. Oke, tepuk tangan untuk yang lain.
Masih separuh ya? Ada lagi? Nah, ini adalah hasil kalian mencari explore geraknya. Dari minggu lalu diaplikasikan di sini udah ada 2 kelompok yang udah selesai. Kelompok 1 sama kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 4 masih mencari iringan musiknya. Kelompok 2 sudah hampir jadi. Mau ditampilkan atau minggu besok? Minggu besok, berarti pertemuan minggu besok itu harus selesai semuanya ya. Nah, sekarang kalian kasih apa yang kalian kerjakan, sampaikan ke kelompok kalian satu persatu. Saya persilakan dari kelompok sini dulu, silahkan bacakan hasilnya. Nanti kalian kasih tanggapan ya. Ayo. Ini sebaiknya kita praktekkan dulu pelan-pelan semuanya ya, biar kita tahu. Tadi kan kelompok ini tadi sudah sedikit dipahami, sudah apa namanya? Sudah kalian lihat. Berarti kelompok ini harus dipraktekkan hari ini walaupun tidak selesai. Paham? Bisa? Bisa setuju? Silahkan maju, kita bawa. Oke, untuk kelompok ini nanti penjelasannya nanti ya. Kalian silahkan tampil dulu, seadanya dulu nggak apa-apa. Seadanya dulu. Dari masuknya aja sampai itu aja juga nggak apa-apa. Karena kita tahapnya masih berproses dan mencari. Yuk, 6, 7. Nanti berarti yang sakit bisa bantu temennya baca soalnya ya. Baca hasil kerjanya ya. 1, 2, 3. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, semuanya bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ritme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, tunggu. Tepuk tangan. Nah, ini adalah hasil karya dia walaupun belum memakai musik, tapi dia sudah mengeksplor gerakan menyapunya. Tadi kan udah dikasih hitungan sama teman, berarti minggu depan kalian untuk membuat. Silahkan, siapa yang mau baca? Kamu kan lagi sakit, bisa nggak baca bantu temennya? Bantu. Suaranya yang keras siapa? Dibacakan biar temennya temennya dengar semua. Yang lain diperhatikan ya. Ayo, silakan siapa yang baca? Devi? Ayo, Salwa. Kenapa? Siapa yang nulis tadi? Yuk, baca, gantian. Judul karyanya? Judul karya dari kelompok 4 itu membersihkan. Terus eksplorasinya itu sapu lidi. Pola satunya itu persiapan kebersihan. Oke. Pola duanya itu proses kebersihan. Oke. Pola ketiga hasil kebersihan. Oke. Filosofi gerak yang kita ambil, kami terinspirasi dari kebersihan, gerakan yang saya ambil dari keseharian orang. Saya ingin mengajak teman-teman
Oke. Jadi hasil karya dia tuh tadi ingin mengajak kalian menjaga kebersihan. Nah, ada nggak dari kelompok lain yang menanggapi karyanya? Mungkin ada usulan untuk temennya, ada yang punya musik. Oh, kamu pakai musik yang seperti ini, ada usulannya? Ayo, siapa yang mau nanggapin kelompok lain? Kelompok 4 ini, apa yang perlu ditambahkan lagi? Dari kelompok 2 dulu, kasih tanggapannya. Mau oh, keras biar mereka dengar. Enggak apa-apa, sampaikan aja. Apa? Mungkin bunyi-bunyi daun, burung. Ya, terus Air gitu-gitu. Oke, berarti ada saran nih dari kelompok 3 untuk kelompok 4, kalian bisa menggunakan suara alam. Daun, apa tadi? Burung, sama air-air. Nanti itu bisa kalian carinya di mana? Di YouTube boleh, di TikTok boleh. Nah, sekarang kelompok 2 silahkan. Ada musiknya? Ada. Sudah dikirim di grup? Sudah. Silahkan. Nanti mau dibacakan dulu atau presentasi dulu? Bacakan dulu nih. Oke, maju sini. Bacakan sini. Di depan biar temennya. Main sini. Apa? Judul karya tari itu kegiatan sehari-hari. Nah, eksplorasinya itu mencuci pakaian. Pola pertama dari kelompok 2 itu jalan membawa pakaian ke sumur. Nah, pola keduanya kita mencuci pakaian dan memeras. Yang ketiga itu mengibas pakaian. Tahu mengibas? Nah, ya itu mengibas. Mengeringkan. Ya, itu. Terus Filosofi gerak. Filosofinya itu kita mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan badan itu. Oke. Jadi ini adalah filosofi atau gerakan yang ingin disampaikan oleh kelompok 2. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti baru kalian kasih masukan yang baik untuk kelompok lain. Setuju? Kita lihat dulu. Musiknya udah dikirim di grup? Yang siapa yang ngirim? Putri? Yang mana ini? Ini, Bu. Dari mana? Dari sini. Ayo. Sudah? Boleh sambil hitung. Enam, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Udah? Tepuk tangan. Nah, itulah hasil dari kelompok 2.
Silahkan kalian tanggapin bagian mana yang perlu diperbaiki geraknya. Dari kelompok 1 dulu mau nanggapin? Gimana? Apanya? Mungkin polanya bisa kayak berubah-ubah supaya tidak ini yang dua di depan terus mungkin bisa yang di belakang ini ke depan. Oke. Ditambah lagi pola lantainya biar berpindah-pindah. Katanya biar tidak monoton. Bisa ya nanti ya? Apalagi ya Isa? Oke, di bagian kanan 2, di bagian kiri 2. Itu juga bisa. Dari kelompok lain ada lagi? Ayo, kasih dia masukan. Kasih dia masukan. Tidak ada? Oke, kita tepuk plus buat. Nah, tadi kelompok 3 kan sudah menampilkan hasilnya. Kita belum dengar nih, dia ngambil eksplornya dari mana. Boleh dibacakan dulu? Siapa yang punya suara keras, bacakan biar temennya. Ayo, maju ke depan sini. Maju sini sayang. Biar kan kalian udah tampil tadi. Ya. Judul dari kelompok 3 itu adalah tari mandar. Eksplorasinya itu dari tari kipas menggunakan properti kipas, gerak lemah lembut, anggun, dan tangan halus. Pola pertamanya itu perempuan cantik memasuki panggung. Pola keduanya itu memutar badan dengan pelan dan lembut, sikap tubuh tegas. Pola ketiga memasuki gerakan mandar atau menggunakan kipas dengan gerakan penghormatan dan gerak simbolis. Terus filosofi geraknya itu melambangkan kerendahan hati, kelembutan perempuan, dan sikap sopan santun. Oke. Filosofinya itu menggambarkan keanggunan dan keindahan wanita mandar. Silahkan kembali. Ada dari kelompok 3. Ini siapa yang mau kasih masukan? Oke. Amel, silahkan. Berikan masukan. Bagus. Apanya yang bagus? Bagian mananya? Semuanya. Oke. Berarti dia sudah selesai dan sudah bisa merasakan antara musik sama gerakan. Jadi yang belum, silahkan kalian apa? Eksplorasi. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Pasti kalian udah nggak asing lagi karena kelompok ini yang sering sekali presentasi, sering kali latihan, ya kan? Udah? Siap? Ya. Yuk. Geser ke sini, biar gak ketutup, geser. Senyum. Jangan cemburu narinya. Geser ke sana biar nggak kejauhan sama temennya.
Pelan, perhatikan, perhatikan. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, inilah hasil dari kelompok berapa tadi? 1. Siapa yang mau bacakan? Ola, silakan Ola. Sini maju Ola. Kasih tahu teman-temannya apa yang kamu ingin sampaikan. Ayo. Judul karya tari kelompok 1 itu kehidupan sehari-hari. Eksplorasinya membuat barongko. Pola 1 proses pengambilan daun pisang. Pola 2 pembuatan. Pola 3 penyajian. Filosofi geraknya itu kita mengajak teman-teman untuk melestarikan makanan tradisional. Oke. Jadi mereka tuh mengajak kita untuk mencintai makanan tradisional. Ada masukan dari kelompok lain untuk kelompok 1 biar lebih bagus lagi? Ada? Ada enggak? Kalau masukan dari Ibu, karena kelompok 1 ini sudah selesai semua. Dari propertinya dia udah siap. Dari apalagi musiknya udah siap, geraknya udah siap. Cuman ada satu yaitu kekompakan. Inilah hasil kalian. Presentasi hari ini Ibu cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, silahkan gunakan handphone kalian. Ibu mau lihat. Tadi kan Ibu tanya, sudah kan hafal? Sudahkah mengerti tentang mencari, apa namanya? Mencari geraknya, ya kan? Mencari geraknya itu bagaimana? Ibu ada sedikit masukan bahwa kalau kalian susah mencari gerak, dilakukanlah seperti kelompok berapa tadi? 4, dilakukan dengan cara berhitung dulu. Tadi kelompok 3 separuh juga nggak apa-apa, berarti ditingkatkan lagi. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh bertanya sama kelompok 1 gimana caranya ngajak temen-temennya biar bisa hadir semuanya, biar bisa apa namanya latihan bareng. Di sini ada kendala nggak? Ada kendala sampai kalian tidak bisa menemukan musiknya? Ada kendala sampai belum apa namanya? Tidak selesai. Apa kendalanya? Dari kelompok 3 dulu, kelompok 2 dulu apa kendalanya? Apanya? Oh. Oke. Latihannya masing-masing. Berarti kalian harus punya manajemen waktu. Kalian bisa lakukan latihan itu di sela-sela, ya kan? Di akhir pembelajaran itu bisa kalian lakukan. Oke, dari kelompok 3 apa kendalanya?
Tidak pernah lengkap. Kelompok 4 apa kendalanya? Ada 2 apa? Jarang latihan sama tidak pernah lengkap. Itulah kendala kalian, oke? Jadi mari kita sebagai seorang seniman tari yang baik itu kita harus memanajemen waktu, oke? Terus kita mau melakukan evaluasinya gimana sih baiknya? Ibu punya saran dari kelompok 1, nanti gerakan yang kalian memutar itu ada anak 1, siapa tadi yang di pojok? Itu masih salah muternya. Ya. Terus dari kelompok 4, Ibu lihat Devi sama Salwa aja yang semangat untuk latihannya. Sama si siapa? Dari 5 orang, yang 1 sakit, yang satunya lagi masih kurang belajarnya gimana, oke? Terus dari kelompok 3, temennya kan tidak hadir, tapi tetap bisa menampilkan, itu luar biasa. Nah, sekarang kalian gunakan handphone kalian. Ibu ada sedikit tes yang kalian lakukan. Ibu ingin lihat seberapa jauh sih kalian memahami pembelajaran kali ini. Tadi Ibu sebelum kita melakukan tes ada yang ditanyakan lagi dari apa namanya? Dari materi tadi. Materi tadi ada tahap 4 tahap membuat karya tari. Ada berapa? 4 apa aja? Forming. Kalian paham? Kalau improvisasi itu kalian mencari gerakan dari imajinasi dari tema kalian, kalian buat pola geraknya. Kalau imajinasi itu adalah penggabungan hasil dari eksplorasi, ada 2 tadi tahapannya, meniru dan mengembangkan. Di sini Ibu tahu gerakan ini meniru tarian yang sudah atau sudah Terus yang ketiga adalah evaluasi. Nah, sekarang kalian gunakan handphone kalian untuk melakukan pemahaman yang sudah Ibu kirim di link. Itu cuma sebentar aja kalian lakukannya. Udah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 2 menit, pasti selesai itu. Nggak susah kan soalnya? Susah, apanya yang susah? Ibu mau lihat seberapa jauh sih kalian paham. Yang katanya paham. Siapa yang udah selesai? Apa? Hotspot. Hotspotnya habis. Ada yang dapat skor di bawah 70? Nanti Ibu cek ya.
Nah, di situ hari pertemuan kali ini membahas tentang syarat dan tahapan apa aja yang perlu kalian lakukan selama membuat karya tari. Tadi ada eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan forming. Tadi ditanyakan oleh Ica, Ibu, kenapa evaluasi itu dilakukan di awal? Kenapa tidak di akhir? Kenapa tadi jawabannya? Karena dievaluasi itu untuk mencocokkan, membandingkan, mengurangi, dan menambah, sehingga bisa kalian gabung untuk menjadi karya tari sederhana. Nah, dari 4 kelompok ini, Ibu sangat bangga sekali buat semuanya. Nanti di akhir semester ini kalian bisa menampilkan karya kalian di P5 yang akan diadakan minggu depan, ya kan? P5 kalian minggu depan kan pementasannya? Nah, Ibu harap kalian bisa menampilkan sebaik mungkin. Kalian siapkan apa yang perlu kalian siapkan. Kostumnya bagaimana? Sudah menemukan kostumnya? Oke, kostumnya silakan disesuaikan dengan tema kalian. Kalau yang mencuci pakaian berarti tidak harus memakai baju adat Bodo Makassar juga ya. Kalian sesuaikan bagaimana orang mencuci itu ke sungai, bagaimana orang yang pergi membuat kue itu bagaimana. Paham? Yang menyapu bagaimana, mau pakai kostum apa rencana? Mau, kalau kalian sudah berencana memakai kostum apa untuk penampilan besok? Belum nemu juga. Kalian bisa pakai baju seorang perempuan membersihkan rumah itu seperti apa. Ya, kalau kalian mau angkat budayanya berarti kalian bisa menggunakan apa kalau Makassar identiknya? Apa? Sarung. Masa iya orang bersih-bersih nyapu halaman pakai baju bodoh? Yang kelompok 3 gimana? Sudah menemukan imajinasi baju kostumnya? Sudah? Oke. Karena pertemuan hari ini kelompok 1 yang sudah selesai kita boleh aplaus. Dan bagi siapa yang di atas rata-rata, di atas 70 tadi tesnya, akan Ibu tambah nilainya sesuai dengan hari ini. Sejauh mana kalian presentasi, sejauh mana kalian mencari gerakan eksplorasi, paham? Paham. Jadi kalau ada kesulitan, silahkan kalian bertanya kepada saya, baik itu di jam pelajaran atau di jam luar pelajaran, oke? Nah, Ibu mau bertanya, ada enggak kita melakukan refleksi hari ini, ada tidak yang ingin kalian lakukan selanjutnya, dan apa yang perlu Ibu lakukan biar kalian tuh termotivasi lagi, apa yang kalian rasakan hari ini untuk kalian belajar? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ayo. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Kenapa senang? Oh, karena latihan sendiri-sendiri, senang. Ada enggak apa namanya? Selain itu bagaimana kalian bisa menjadi orang peserta didik yang baik, yang bisa menjadi seorang seniman tari yang baik? Itu harus bisa memanajemen waktu kalian. Oke? Paham? Nah, apa yang perlu kalian lakukan di sini? Gimana? Apa ini apa? Apa yang kalian rasakan? Ayo, berikan refleksi kalian di pembelajaran kali ini.
apa yang perlu perbaiki untuk kedepannya supaya kalian semakin semangat? Apa yang kalian rasakan hari ini belajarnya? Seru. Oke. Kalian ini adalah termasuk pembelajar yang suka sekali dengan bergerak. Ya kan? Tapi perlu kalian ingat, menjadi seorang seniman tari yang baik itu tidak melulu harus pintar gerak. Tapi kalian juga harus paham tentang teorinya itu, mencari gerakannya itu seperti apa. Oke? Paham? Yakin? Nah, ada link lagi untuk refleksi selanjutnya yang nanti Ibu share. Silahkan kalian lakukan untuk perbaikan kalian. Nanti kalian bisa bertanya bagaimana, apa yang perlu Ibu bantu untuk penampilan di P5 besok. Ya? Paham? Nah, nanti di link diskusi kita itu atau kalian bisa WA Ibu di grup apa yang perlu Ibu bantu untuk mencari kalian bisa tampil di P5 minggu depan. Oke? Siap untuk tampil? Khususnya kelas 10 seni tari harus tampil yang terbaik dari kakak tingkat kalian. Oke? Bisa ini Bluetooth siapa ini? Bagaimana ini mematikannya? Sudah. Oke. Nanti kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan tentang karya kalian, silahkan hubungi Ibu, baik itu nanti secara grup ataupun bisa langsung WA Ibu, tapi dengan syarat sebutkan nama kalian, oke? Nah, selanjutnya minggu depan itu kalian adalah pengambilan nilai sumatif kalian atau nilai akhir kalian dengan penampilan P5 yang akan diadakan di minggu depan. Jadi, biar nilai kalian itu bagus, biar nilai kalian itu mendapatkan yang memuaskan, silahkan tampilkan karya kalian sebaik mungkin dengan pendukung unsur tari yang sudah kita ajarkan. Ketika properti kalian diperbaiki, sebaiknya sebagaimana. Kalau yang mencuci, halo kelompok mencuci, propertinya tolong diperhatikan lagi ya. Mencucinya pakai ember atau pakai baskom. Oke, jadi minggu depan itu adalah penilaian sumatif kalian atau penilaian akhir kalian. Paham? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di siang hari ini, karena sudah jam 11, kalian waktunya istirahat. Silahkan duduk rapi, kita tutup dengan doa. Silakan kepada ketua kelas. Siapa tadi? Putri ya? Ya. Pimpin temannya untuk berdoa. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan langsung aja ya. Bisa lewat WA atau apapun. Siang. Nanti LKPD-nya antar ke kantor Ibu, ke ruangan Ibu.